pas bisa itu kan terpuruk ya, semua dijual, barang-barang, punya emas dijual buat biaya hidup. Cewek itu masih nerima satu, dua. Tapi kalau misalnya udah kasar, Apa kabar Devi? baik. Devi sibuk apa? Aku sibuk jualan aja sih di rumah, bikin kue, baking. Kang kue. Tadi gua sempet ngobrol-ngobrol sekilas di lokasi pemotretan bahwa si Devi ini punya bisnis sampingan, bisnis utama ya? Ya itu bisnis utama sebenarnya. Bisnis utama. Nah, bisnis sampingannya apa? Apa ya? Main TikTok. Oh iya, subscribe TikTok udah berapa banyak? 770.000 ya kayaknya. 770.000, lumayan sih. Udah rame endorse loh. Lumayan. Nah, bisa kasih gambaran nggak sih? Endorse sendiri itu sebenarnya gambarannya per tayang atau per bulan ya? Per bulan biasanya bisa meraup berapa keuntungan sih? Gitu. Kalau dari TikTok ya, TikToknya sendiri kan dia hitungannya kayak per video gitu. Jadi kalau misalnya satu video dibayar segini, berapa ratus? Monetes ya, asli dari Iya. TikToknya monetes ya. Iya. Terus itu belum itu di luar endorsement. Di luar Instagram gitu. Sorry. Maksudnya Maksudnya gini, endorsement itu misalnya Koko minta promosiin channel Koko ke kamu, kan Koko harus bayar kamu. iya kayak gitu. Nah, Satu itu- video gitu. Per video tuh klien tuh biasanya paling besarnya deh. Paling besar ya. Aduh, malu nyebutinnya. Beda-beda orang, karena aku kan kayak masih baru banget jadi itu ya. Apa sih namanya? Selebgram gitu-gitu, nggak ngerti. Karena Seleb sebelumnya TikTok. nggak pantas. Maksudnya nggak pernah kayak gini. Boleh juga sih, Kal. Catet, Masih Kal. baru. Catet, Kal. Ditawarinnya gitu kan. 770.000 subscriber loh. Masih dikasih bebas. Oh, masih dikasih bebas ya. Terserah deh, yaudah. Artinya negotiable lah ya. Ya. Berapapun nilainya mungkin masih bisa dinegosiasi ya. Terus ini kan terjun di dunia model, kamu bilang termasuk baru. Diseriusin apa sekedar buat iseng? Sampingan aja lah. Sampingan. Nah, yang tengahin apa aja tuh? Ada lagi pokoknya. Tuh, malu sih. Nah, kalau ada yang disampingin kan berarti kan ada yang ditengahin. Tuh, gua paling asik. Ada lagi, tapi malu nggak sih kalau diceritain? Enggak apa-apa, justru ini kita mau cerita itu kalau seandainya itu kegagalan adalah untuk menggambarkan bahwa ini pengalaman pahit, sesuatu yang bisa dipetik hikmahnya. Tapi kalau itu kesuksesan itu bukan berarti mau pamer, tapi maksud Koko di sini memberi inspirasi kepada teman-teman semua, mungkin daripada bermalas-malasan ya lebih baik berkarya kayak kamu lah gitu. Iya sih. Malu aja nyebutin ya. Aku live streaming juga. Oh, Kayak di aplikasi-aplikasi gitu kan ada live streaming. Live yang streaming kayak contoh gitu deh. yang cari-cari diamond dan bla 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 gitu ya, jenis itu ya, Tergantung kayak gift ya. saweran gitu ya. Banyak kok, talent Koko juga banyak yang main itu, dan lumayan kok yang nggak terlalu famous aja. Itu mereka bisa menghasilkan sekitar 7 jutaan kok. Apalagi kalau ini udah famous kayak kamu. Tapi masing-masing aplikasi itu semuanya followernya di atas 700.000 semua. Enggak juga sih, beda-beda. Misalnya kalau aku tekunin itu ya lebih tinggi, bisa 1 juta. Tergantung lah. Yang penting kan saweran, nggak perlu followers kalau di situ. Oh ya, tapi kan kalau subscriber kamu lebih banyak kan tentu kesempatan untuk mendapatkan gift itu kan lebih banyak tentunya dari spender. Iya, kayak gitu. Spendernya sendiri banyak orang jauh atau orang dekat, karena yang pengalaman Koko kebanyakan orang dekat itu jarang nyepen. Tapi kalau orang-orang yang seperti Indonesia Timur atau apa Iya benar, orang luar pulau biasanya. luar pulau ya. Dan paling enak sih Beb, kalau orang-orang luar pulau tuh kenapa? Nyepen segede apapun, nggak sering-sering banget atau gatel-gatel banget pengen ngajak ketemu. Iya, jadi Coba kalau enak. spender kamu orang Jakarta. Kalau deket biasanya diajak ketemu, meet up gitu-gitu ya kan. Kayak Cikal gitu kan. Cikal. Maaf. Jadi eksis dia ntar. Iya kan, Cikal baru ngajak event sekali aja udah ngajak ketemu. Jangan ketawa dong, aduh. Lo enggak? Ya lu. Cerita, pokoknya gitu. cerita dong pengalaman-pengalaman serunya selama lo jalanin sebagai TikTokers. Awal-awal kan iseng-iseng, terus
Kayak tiba-tiba Lama-lama Instagram enak. kan enak. jadi kayak para pedagang Banyak- itu bakso borak. Banyak kenalan juga sih, kayak ada aja kayak endorse tiba-tiba transfer duit gitu-gitu. Karena untuk beli kue ya kan, itu promosi juga. Jadi misalnya kayak pesanan untuk anak yatim setiap hari Jumat kayak gitu. Oh, Jumat Barokah. Hmm. Ceritanya di sini juga ada ya, ya pesen kue untuk Jumat Barokah ya. Dan itu orang-orang jauh jadi nggak ketemu, langsung transfer aja. Kadang dilebihin, itu enaknya sih. Enak sih. Main TikTok. Tapi jadi orang cantik tuh berkah emang. Kamu nggak usah ngapa-ngapain juga. Kok rasa banyak yang itu. Terus kalau nggak ngapa-ngapain gimana bisa naikin followers? Enggak artinya. Oh. Bukan, maksudnya nggak harus bersusah payah membuat kue dan sebagainya. Tapi dari hidup kamu itu hal tersulit yang pernah lu alami? Hal tersulit ya? Kayak maksudnya apa nih? Hidup Yang pernah lu alami? apa ya? Keterpurukan lah masa-masa, mungkin masa-masa pahit lo. Saat pisah. Pisah dengan siapa? Gua kan nggak tahu saat pisah. Saat Nggak ada yang pisah. tahu ya? Serius? Emang semua nggak? penonton juga tahu. Kan penonton kita se-Indonesia. Cerita nggak ya? Cerita lah. Ya maksudnya kan aku kan udah pisah sama suami kan. Heeh. Ya gitu. Apa yang bikin lo jadi pisah tuh? Ya gimana ya jelasin ya? Panjang nih kalau ceritain. Justru kan kita butuh cerita yang panjang ya. Ya nggak ada. Aduh. Kalau namanya podcast kan butuh cerita yang panjang. Intinya ya kayak gitulah. Pas pisah itu kan terpuruk ya. Semua dijual, barang-barang. Punya emas dijual buat biaya hidup. Gitu-gitu deh. Agak kaget sih. Tapi meninggalkan keturunan, Iya, ada satu. anak sendiri ikut siapa? Aku lah. Ikut kamu ya. Cantik pasti. Cowok. Oh, cowok. Nggak tahu kenapa gua kalau ngelihat orang cantik tuh pengennya dia punya banyak keturunan terus semuanya cantik. Harus cewek. Ya kadang kalau cewek kan biasanya nurunin bapaknya nggak sih? Begitu Iya, benar sih serius. kata-kata itu. Kalau cowok baru mirip mamanya. Terus jadinya cowok-cowok cantik dong nantinya. Jadi gua ikut-ikutan begini. Ya enggak sih, kayak lebih mirip ke mamanya kalau cowok. Kalau cewek kayak bapaknya. Yang mirip Koko nggak ada ya? Bisa aja. Terus gini dong. Mm-mm. Kalau foto ini kan kata kamu baru mau coba-coba. Baru masuk. Nah selain itu mungkin sinetron atau dan sebagainya, lain ada. Sinetron dulu jadi figuran. Hmm. Yang masih kayak ekstras tuh kan suruh jalan gitu. Itu zaman sekolah SMP deh kayaknya. Terus ya paling bikin video klip untuk YouTube gitu-gitu aja sih. Nggak berani terjun kayak gitu. Emang susah juga masuk situ kan. Enggak susah sih menurut Koko sih, tergantung Enggak, kita mau harus apa enggak. harus menurut Koko. bisa acting banget. Kadang kan aku ngomongnya nih kadang suka pelan. Apa sih namanya? Artikulasi. Ya itunya tuh kurang A, I, gitu. O, E, O-nya kurang. A-nya kurang suka dikomplain. Tapi nggak ngebelibet kan? Agak-agak belibet kadang kan jadi apa? Temennya pemeran utama atau siapa gitu. Pernah. Nyanyi? Suaranya Hobi. jelek. Jelek kan juga gue. Itu kedengeran gak sih suaranya cempreng? Dengar kok. Iya kan? Ya udah. Tapi banyak vokalis yang suaranya cempreng banyak. Enggak. Gila. Pernah nyanyi kalau lagi itu tipsy. Tipsy. Apa tuh? Oh, lip sync. Maksudnya Yang nyanyi kalau sendiri TikTok gitu iya. Kalau kan. TikTok kan lip sync. Ya itu bukan, bener-bener nyanyi gitu loh. Oh, nyanyi cover dong jatuhnya. Nyanyi sendiri terus nge-live. Oh. Yang nonton orang-orang pada pusing semua dengerin. Yang gue pikir kan gini. Mm-mm. Tadi begitu ketemu, gue lihat lu tuh cakep, cantik. Karena gambaran Koko tuh begini. Gimana? Ini Cikal kalau ngabarin gua biasanya nilainya 6 ke bawah nih. Lelele. Apa tadi sebenarnya Pakai iya nggak iya pun Koko tetap pergi karena memang ada janjian moto itu pacarnya si Budi. Makanya si Budi ngajak ke kafe. Makanya Koko bilang langsung share lokal. Ternyata makhluknya cantik. Makhluk. Lu sadar gak sih lu cantik? Sadar sih. Tapi kayak aku tuh pendek kan, gendut.
terus cabai. Ini contoh-contoh manusia nggak bersyukur. Memang dunia ini serba salah sih kalau dibilang pede, nanti dibilang kepedean. Bukan kepedean sih, maksudnya ya karena semua cewek kan cantik, tapi kan gimana kita bersyukurnya. Nah kadang aku suka insecure sama cewek-cewek di luar sana tuh masih muda, terus ya begitu deh, masih muda, masih gadis. Kan aku udah nggak gadis. Ya, itu kalau boleh kau tahu, laki-laki bodoh mana sih yang dapetin lo dulu tuh? Tet. Bingung nih jawabnya guys. Mau ganti minumnya kayaknya minumnya mesti diganti nih Kal. Oh jangan, Yang kalau itu berwarna. bisa ini kebuka semua. Justru kok maunya kebuka semua. Serius? Apa aja kebuka? Itu lihat di mana tuh? Itu cowok mana yang sanggup nyakitin lo sih? Ada aja. Dan lu nerima disakitin gitu? Ya namanya disakitin ya udah terima aja. Atau jangan-jangan gini deh, lo yang merasa mesti harus ninggalin dia deh? Iya, karena udah nggak kuat ya. Nggak kuatnya? Emang dia berat banget? Iya bener. Ya nggak juga sih, maksudnya emang dia orangnya begitu. Kayak susah sih ya, udah kasar ya. Selingkuhan? Pasti selingkuh lah kalau kayak gitu. Cuma itu cewek itu masih nerima. 1, 2. Tapi kalau misalnya udah kasar, udah nggak bisa apa namanya ya, kayak nggak menghargai wanita gitu. Tapi menurut lo apa yang kurang pada diri lo buat dia? Kurang bisa memuaskan kali ya. Karena kalau orang yang masih sering selingkuh itu berarti dia nggak puas. Nggak tentu. Bener nggak sih? Nggak tentu. Karena keserakahan ada. Kenapa laki-laki selalu selingkuh? Nggak tahu, gua kan nggak selingkuhan. Agak say. Tapi ada loh yang nggak puas sama satu cewek gitu. Ada. Sering jajan. Oh, termasuk mantan ya? Dan mantan lo itu seandainya... Mungkin karena banyak duit nggak sih? Kok kayak gitu? Bisa juga sih. Segalanya memang harus dihukum dengan keterbatasan sih. Artinya gini, kadang-kadang kan Tuhan tuh memberikan kita dengan segala keterbatasan karena untuk menghindari keserakahan kan itu kan. Kalau seandainya semua manusia ini diberikan kelebihan dengan segala tidak terbatas, dengan tidak terbatas segala kemampuannya, takutnya gini, manusia itu nanti akan jadi lebih buruk lagi. Maka Tuhan kadang-kadang sering memberikan kita segala keterbatasan yaitu. Kenapa dari tadi ketika kita ngobrol-ngobrol di luar sana juga kamu bilang aku tuh insecure karena badanku gemuk. Mungkin ketika kamu sempurna, mungkin kamu tidak sanggup menjalani kesempurnaan itu. Makanya Tuhan gak ngasih kamu kesempurnaan. Gitu gak sih? Iya, benar. Ya gimana? Tapi emang semua nggak sempurna kan. Cuma kita kan harus kayak bersyukur aja gitu. Cuma tapi lu kapok gak cari cowok? Kapok. Sampai sekarang aku nggak mau punya pasangan dulu sih. Nggak mau pacaran gitu. Karena kan laki-laki biasanya tuh kayak suka banget ya. Apa sih namanya? Kalau denger kata single mom, pasti dia pengen pacarin, terus pengen begituan gitu kan. Aku nggak mau pacaran kayak gitu lagi. Maunya? Maksudnya nanti aja gitu. Kalau di pacaran begitu, terus tiba-tiba tinggal kan? Ya kayak gitu. Tapi maaf ngomong, gue bukan mau menggelitik sesuatu hal tentang terlalu pribadi ya. Tapi gini, pada dasarnya kan cewek dengan cowok itu kan sama, butuh juga pemenuhan kebutuhan biologis, terutama orang-orang yang sudah pernah menikah. Nah, kamu sendiri mengatasinya? Maksudnya kayak kebutuhan seksual dan sebagainya. Ya? Iya, kita belak-belakan aja, kita bukan. Kalau kayak gitu, kalau cewek kan masih bisa sendiri. Gak ngerti kok. Bisa, ya masa aku kasih tahu ya guys. Karena gue gak pernah jadi cewek. Kalau cewek ya paling gitu-gitu aja. Yakin? Iya, udah biasa soalnya. Bertahun-tahun, berapa tahun sudah pisah dengan suami? Sekarang baru setahun sih. Baru setahun. Anak umur berapa? Udah 5.
5 tahun. Oh, berarti sempat jalan lama dong rumah tangganya. Berarti kalau sudah berjalan sekitar 5 tahun juga dong sama suami. Dengan sama mantan nih. Ini kayaknya ini kameramen dan kru-kru di belakang itu kayaknya berharap-harap jatuh ke gue kayak. Ya. Nggak denger tadi Cikal sempat ngomong kalau gue punya bini kayak dia pakai sarung mulu katanya. Iya, terus nggak ada yang nyari duit dong ya? Begitu. Makanya jangan pinter-pinter cari duit. Itu buat laki-laki apa perempuan? Kamu? Ya ini karena jadi single mom aja. Dulu tuh aku nggak boleh kerja sama sekali kan. Kayak buka toko suruh tutup. Berarti sayang dong suami sama kamu? Sayang. Tapi gitu biar kayak ketergantungan uang dari dia. Tapi akhirnya jatuhnya dia nggak menghargai. Kayak lu kan milik gue gitu. Kayak diatur lah hidupnya. Nggak boleh deket sama ini, nggak boleh deket sama itu. Ini itu tuh yang notabene teman perempuan atau mungkin karena teman perempuan pun yang aku kenal deket nggak boleh kayak gitu. Tapi itu kan suatu care, belum tentu hal itu karena dia terlalu memproteksi diri kamu. Iya, karena dia takut kalau temenku ada yang kayak kompor-komporin tuh laki begini-gini nggak benar, takutnya digituin. Takutnya aku curhat masalah rumah tangga ke dia. Terus nanti dikasih tahu, jangan lama dia, nanti dia gini gitu. Itu kan masalah pribadi. Kalau masalah ke depan nih, apa obsesi yang belum tercapai pada diri kamu? Obsesi kayak cita-cita. Cita-cita aku apa ya? Ya nggak tahu ya, bingung. Gak punya cita-cita. Punya, pengen sukses aja, jadi pengusaha sukses. Gitu deh. Nggak pengen mulai dari awal lagi, pengen nyenengin keluarga sama anak, sekolahin yang benar. Simpel banget hidupnya. Iya, habis mau gimana lagi guys? Tapi gini, kalau terjun langsung di dunia model itu, lu semangat gak sih? Atau cuman memang benar-benar ini iseng aja dah? Iseng aja sih, pengen punya foto yang bagus. Biasanya foto tuh kayak kebanyakan selfie kan, gitu. Terus ya pengen tahu aja nih di dunia kayak gini gimana gitu. Tapi kesempatan kamu ada loh, kamu cantik kok. Tapi gimana ya, aku ngerasa kayak tua gitu udah. Jangan salah loh. Umurku udah. Koko pernah ngangkat model itu dari start dari nol. Koko fotoin tuh umur 33 loh. Wow. Dan sekarang eksis banget. Oh gitu. Sekarang eksis banget. Tapi karena tinggi badanku kan nggak cocok di model. Siapa bilang? Kan kita gini, kita ini komunitas fotografer dan model. Artinya model itu buat difoto, bukan buat catwalk. Oh. Ya kamu maksud model harus tinggi kan? Yang kamu maksud itu kalau model catwalk iya tinggi, misalnya nggak boleh kurang dari 165, berat badan mungkin nggak boleh lebih dari 50. Kamu tinggi berat berapa? Tahu tinggi berapa ya? 155 kali ya. Berat badan aduh lagi diet sekarang 50 sih. Harus 2 kilo atau 3 kilo lagi baru. Ya biasa sih memang 47 48 sih. Tapi 50 nggak terlalu gemuk lah dah. Kamu masih ada bentuknya kok. Masa mesti gua yang jelasin sih? Bogel. Apa ada ketawa kalau gue nih ya? Sekarang gini nih, katakan sesuatu yang bisa bikin lu pede. Kadang-kadang sih aku ngerasa pede, tapi kalau ngelihat orang, aduh ntar insecure lagi gitu deh. Ya kalau gitu mah nggak ada waktunya kamu buat bersyukur. Iya sih. Harusnya gini, kamu coba jangan selalu memandangnya ke atas, kamu selalu coba menolehnya ke belakang dan lebih rendah. Kamu mungkin jutaan orang pengen seperti kamu. Iya itu dia sih. Iya kan? Iya. Jangan memikir bahwa gua mau pengen jadi yang sempurna seperti Anya Geraldine, terus siapa lagi Gal Gadot. Iya terlalu jauh dan itu nggak akan membuat kita bersyukur. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau kita menolehnya ke bawah atau ke belakang yang kurang dari kita, itu kan bikin kamu bersyukur dan kamu bisa bikin kamu pede. Percaya Koko deh gini, Koko nggak semua orang selalu tawarin buat podcast. Artinya kan gitu. Nah, kalau sampai Koko tawarin itu berarti punya daya tarik tersendiri. Toh Koko nggak kenal kamu, Koko nggak tahu prestasi kamu, dan Koko aja kamu podcast itu artinya kamu punya daya tarik tersendiri.
Dan biasanya mata gua nggak jauh-jauh meleset dari selera kebanyakan orang. Iya. Nah, nanti yang nonton tinggalin komen ya, menurut lo orang si Devi ini cantik apa enggak. Kalau ada yang bilang jelek, gua suruh berobat ke dokter. Gede nih. Enggak juga. Jadi kayaknya Sebegini loh. rata-rata gitu. Daya tarik itu ada macam-macam. Ada yang daya tariknya di bagian wajah. Ada yang kadang-kadang daya tariknya itu hanya bibirnya aja. Ada kadang-kadang daya tariknya itu hanya ada di mata aja. Tapi gini, catat omongan saya ya, rata-rata gini. Segala kekurangan seorang model akan tertutupi ketika hidungnya nggak terlalu pesek kayak gue. Ini Enggak juga, kamu nggak terlalu pesek. Nggak terlalu pesek menurut gue. Dan apalagi kalau Pesek sudah padahal. ketemu tenaga makeup artist, itu akan kelihatan maju. mancung ya. Ya udah. Bersyukur guys. Bersyukur dong. Hidup itu ketika kita merasakan sesuatu yang kekurangan terus, hidup akan capek dan kamu Iya. akan cepat tua. Ya udah. Nah, banyak yang bilang, gua awet muda. Awet Padahal muda. menurut gua itu awet tua. Karena dari umur 20 tahun kayaknya muka gua udah begini. Begini-gini aja nggak berubah. Yang berubah apanya? Berarti gua awet tua. Iya, Awet muda. dari dulu udah tua. Oh, udah tuh. Beneran. Aku juga nggak tahu kenapa bisa sampai di sini sekarang. Soalnya aku juga nggak ada niatan buat jadi artis, cuma pengen nyari uang aja buat anak. Ya udahlah demi anak coba. Kalau kita nggak coba, kapan bisanya, kapan majunya? Oke, pokoknya thank you. Hari ini lo udah mampir ke studio gue. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sukses terus buat teman-teman sekalian dan juga buat Devi Livia. Iya, makasih banyak Koko dan yang lainnya. Oke, thank you teman-teman. Dadah. Dah.